Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Rahman dengan NIM 2305 1310 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang podcast pentingnya mental health bagi remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bersore Ria. Masih bersama saya Imelda Hania Putri dan kami kedatangan narasumber dari salah satu Universitas Islam di Tulungagung, yaitu UIN 1 Tulungagung, yang bernama Mas Hasbi Wisnu Firmansyah. Halo Mas Mbak Hasbi. Ania. Apa kabar Mas Hasbi? Alhamdulillah baik Mbak Ania. Sekarang kesibukannya apa ya? Kalau kesibukan sekarang saya cuma kuliah aja Mbak. Cuma kuliah. Oke. Terus sekarang kita mau ngomongin tentang mental health ya. Terus menurut Mas Hasbi, apa sih definisi kesehatan mental bagi kita semua? Baik, terima kasih buat host kita yang sudah mengundang saya di sini sebagai narasumber. Sebelumnya mengenai kesehatan mental Mbak, itu banyak definisinya. Tapi untuk definisi intinya, kesehatan mental itu merupakan kondisi yang dimana memungkinkan perkembangan fisik kita, memungkinkan untuk gimana cara kita mengontrol atau menyeimbangkan kesehatan fisik kita Mbak. Jadi maupun itu intelektual dan emosional kita. Mungkin intinya gitu Mbak. Pada menit ini, pembawa acara memberikan salam dan bertanya kepada narasumber, "Apa kabar, Mas?" Ini adalah bentuk komunikasi interpersonal untuk menciptakan rapor atau hubungan baik dan membangun kenyamanan di awal percakapan. Mental health dikaitkan ke generasi sekarang Mbak Nia. Apalagi generasi sekarang kan generasi Gen Z ya Mbak Nia ya. Generasi 0.0 itu. Dimana itu sangat penting sekali Mbak Nia, karena apa? Generasi sekarang itu kebanyakan dari anak-anak maupun remaja itu sudah terlalu tergila-gila dengan yang namanya sosial media itu Mbak Ania. Karena apa? Sosial media itu mungkin itu bisa dibilang salah satu pusat terjadinya atau terkenanya kesehatan mental, sehingga bisa merusak pikiran maupun pola hidup dari anak-anak maupun remaja di usia 15 tahun ke atasan gitu Mbak Nia. Jadi kalau menurut saya sangat penting, terkhusus saya sendiri sebagai mahasiswa juga harus bisa mengelola pola hidup agar bisa menjaga mental health saya sendiri Mbak Nia gitu. Oke. Terus kira-kira faktor apa saja sih yang bisa menjaga keseimbangan mental health kita sebagai mahasiswa? Untuk faktor ini cara pencegahan atau faktor terkenanya? Ya, pencegahan boleh, faktor terkenanya juga bisa. Mungkin saya bahas penyebabnya dulu aja Mbak Nia. Oke. Yang pertama mungkin bisa dibilang karena sesuatu cedera yang dimaksud itu mungkin cedera di bagian tubuh ataupun di bagian mental kita. Contohnya ketika kita sedang ada masalah. Saat pembawa acara bertanya, "Menurut Mas Hasbi, apa sih definisi kesehatan mental bagi kita semua?" Ini menunjukkan penggunaan open-ended question. Pertanyaan ini membantu menciptakan dialog yang interaktif dan mendorong narasumber memberikan jawaban yang lebih mendalam. Terus yang penyebab kedua mungkin permasalahan di dalam keluarga kita, di pertemanan kita maupun di hubungan itu juga bisa Mbak. Jadi lingkungan, faktor iya, lingkungan. Faktor lingkungannya itu apalagi sekarang kan anak-anak usia remaja gitu sudah banyak sekali yang pacaran Mbak Nia ya. Iya. Nah, banyak itu sekali. Harus benar-benar dijaga. Karena apa? Orang kalau di suatu hubungan pacaran itu pasti ada yang namanya, kalau nggak overthinking, bad mood ataupun yang lainnya tuh Mbak Nia. Itu sangat gimana gitu. Kalau saya pribadi
menurut saya itu sangat penting, sangat harus benar-benar dijaga diri kita sendiri agar nggak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kita overthinking sehingga kita nggak terkena gangguan mental itu tadi Mbak Nia. Mungkin dua faktor itu, dan faktor lainnya mengalami atau mengalami kehilangan atau merasa kehilangan Mbak Nia. Merasa kehilangan Dalam arti apa? dalam artian kita merasakan kehilangan seseorang, yang dimana contoh nih, kita punya sahabat dekat, kita punya orang tua ataupun kita punya pacar Iya. yang tiba-tiba kita sudah merasa sangat gimana ya, contoh nih di pacar Mbak ya, kita udah sangat wah aku wes sayang banget ya mbak pacarku aku sayang banget sama pacarku, dan tiba-tiba dari nggak dapat Kembali lagi kepada analisis. Narasumber menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional kita. Jawaban ini menunjukkan komunikasi interpersonal berbasis kejelasan atau clarity dan keterbukaan, openness dalam menyampaikan ide. antara Satu dengan yang satu lain. dengan yang lain, Iya. apalagi dengan orang tua kita sendiri. Yang terpenting sih di orang tua. Nah, benar, di orang tua gitu Mbak Nia. Dan yang terakhir mungkin ini yang paling menurut saya yang paling berat ya, ini penyebabnya nih, karena stres Mbak. Stres mikirin apa? Stres mikirin, nah itu stres itu kita banyak mikirin, entah itu tugas-tugas kuliah ataupun stres mikirin hal-hal yang nggak terlalu penting, Ya. maupun stres mikirin pacar lah apalah, itu udah bener-bener wah gimana ya, kayak Pikiran udah pikiran tuh kemana-mana udah gitu. bubar rancu loh Mbak. Iya. Nah gitu, dan itu sih beberapa penyebab dari gangguan mental Mbak ya. Terus untuk pencegahannya, yang pertama itu kita harus bijak dalam bersosial media, itu yang pertama. Karena apa? Contoh nih, semisal saya punya Instagram ataupun Twitter, itu kita kalau pengen benar-benar privasi atau aib kita nggak pengen dilihat atau banyak orang, kalau saya pribadi lebih sering memprivat Instagram ataupun Twitter saya, meskipun saya jarang main Twitter Mbak, itu lebih ke Instagram sih. Soalnya kalau menurut saya itu Instagram itu ya benar, itu privasi kita juga, meskipun itu banyak sosial media, dan itu menurut saya sangat-sangat. Pembawa acara menanggapi, oh oke, menarik banget. Jadi sosial media itu punya dampak besar juga terhadap mental health ya. Ini mencerminkan active listening dengan menegaskan kembali poin narasumber sekaligus memberikan interpretasi. Wah, kadang ada yang DM nggak jelas, kadang ada yang ngomen-ngomen gitu. Itu salah satu faktor penyebab gangguan mental. Dan yang pertama itu tadi, cara pencegahannya bijak dalam bermain sosial media. Harus itu. Harus, itu wajib ya. Iya. Wajib teman-teman ya. Oke, yang kedua mungkin dari faktor kesehatan fisik juga mungkin Mbak Nia. Di lain kita memikirkan kesehatan mental, juga kita harus menyiapkan kesehatan fisik kita, di mana artian kalau semisal nih Mbak Nia ya, kesehatan mental kita itu udah bener-bener plong, istilahnya udah gak ada pikiran berat ataupun beban pikiran apa-apa. Tapi di kesehatan fisik kita terlalu capek ataupun terlalu stres, itu kan salah satu penyebab atau faktor dari munculnya mental health itu tadi Mbak ya. Nah, yang kedua itu tadi, caranya itu jangan terlalu kecapean nih, mungkin jangan terlalu kecapean. Terus Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Dan mungkin yang ketiga harus benar-benar baik menjalin hubungan antara teman, pacar, orang tua maupun kerabat lainnya Mbak Nia.
Nah, itu sangat Silaturahminya. iya, Ketika narasumber membahas masalah keluarga dan hubungan, ia menggunakan nada serius. Di sini, pembawa acara memberikan ruang tanpa memotong pembicaraan, menunjukkan empati sebagai bagian dari komunikasi interpersonal yang efektif. Tentang pentingnya mental health itu, kesadarannya gimana? Meningkatkan kesadaran. ataupun masyarakat semua. Yang pertama itu pentingnya bersosialisasi itu supaya kita sama-sama bisa mengerti akan kesehatan mental kita dan jangan terlalu membebani pikiran kita sehingga muncul atau timbul yang menyerang timbul permasalahan yang menyerang mental kita, Mbak Nia. Itu sosialisasi itu yang pertama. Terus yang kedua dengan ketika kita ngobrol aja, Mbak, ketika kita ngopi sama teman-teman kampus mahasiswa sendiri itu kita bisa saling sharing, tentang pentingnya mental health. Bercanda itu boleh, tapi kita lihat lawan bicara kita. Iya. Kalau misalkan lawan bicara kita itu terlalu Serius gampang baper gitu. gitu, Iya. ya, serius itu, wah kalau dibercandain dikit bisa kayak dendam ataupun Iya. marah. Gitu. Nah itu bisa bahaya juga buat kesehatan Iya. mental teman kita sendiri, Mbak Nia. Itu sih menurut saya sebagai mahasiswa. Oke, terus kenapa di Indonesia masih dianggap sebelah mata tentang mental health ini? Kalau di Indonesia mental health ini kan iya benar dipandang sebelah mata. Nah itu penyebabnya karena orang Indonesia itu terlalu menganggap sepele ataupun terlalu menganggap nggak penting itu, Mbak Nia. Iya. Karena apa? Dipikir mental health ini, kesehatan mental ini cuma buat orang-orang yang terkena stres ataupun terlalu overthinking itulah. Banyak pikiran gitu. Banyak pikiran. Jadi orang Indonesia itu kan tipikal orang yang bodoh amat, Iya, orang yang iya. cuek. Nah, itu mungkin bisa jadi gimana gitu? Kalau dibahasakan, kalau menurut saya sendiri itu karena faktornya itu terlalu menganggap remeh itu tadi sih, Mbak Nia. Meremehkan. Iya, tentang mental health ini. Padahal pentingnya menjaga kesehatan mental itu sangat benar-benar penting, apalagi buat diri kita sendiri maupun masyarakat yang lain, Mbak Nia, gitu. Oke, jadi mental health itu sangat penting ya bagi semua, Sangat penting dan terutama kita sebagai mahasiswa banyak tugas, terus benar. banyak apa? Kadang kan di sampingnya ada kerjaan, benar. dia bekerja sebagai apapun itu dia. Nah, terus sebagai mahasiswa tuh gimana sih perasaannya kalau teman kita ada yang terkena mental health? Nah, ini pengalaman juga sih, Mbak Nia, pengalaman di teman saya sendiri itu dia mental health-nya itu benar-benar diserang, Mbak. Hatinya diserang, Mbak. Karena saya sebagai temannya itu kayak merasa, wah, ini kok kasihan banget. Terus sempat saya tanyain itu kenapa kok tiba-tiba setelah kemarinnya tuh guyon-guyon, bercanda-bercanda, ngopi bareng, besoknya pas ketemu lagi kok kayak dia Lesu gitu ya. kok gak gelisah gitu, Mbak Nia. Banyak pikiran gitu. Saya tanya ternyata faktornya dia ada masalah di keluarganya dan ada masalah sama pacarnya itu. Oke, terima kasih Mas Hasbi sudah hadir di podcast kami bersama podcast Bersore Ria. Di sini Mas Hasbi sebagai narasumber, terima kasih udah menyempatkan waktunya di sini. Semoga kedepannya sukses selalu. Amin. Terus gak kapok ya. Semoga didatangkan sebagai narasumber kami. Amin. Sering-sering aja nggak apa-apa, Mbak Nia. Oke. Dia menawarkan diri loh guys. Oke, terima kasih sudah mantengin podcast kami sampai akhir tentang mental health ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.